Oke, selamat siang semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Saya akan memberikan info untuk kalian. Banyak info di sini untuk membahas TATA dan apa yang lagi terjadi dan banyak permintaan untuk mencari cara untuk main trading, trade, sinyal-sinyal trading. Minta banyak yang japri ingin minta video seperti itu. Nanti saya akan semua akan saya bikinkan di sini dan jangan di skip-skip, tapi tetap dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan untuk membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing ya. Memang udah lama nggak memberikan bagaimana cara mau trade yang benar, tapi trade itu kalau modalnya besar loh ya, karena kadang-kadang kita ngambil 3% yang trading, tapi disikat dulu well besar yang modalnya miliaran. Jadi yang pas kalau saya yang paling santai saya main swing. Swing itu bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 3 bulan. Tergantung market kita rezekinya dikasih berapa hari. Contoh kemarin nggak lebih dari 1 minggu dapat 14% di PP ketika 0,047 masuk, kemarin dijual ke 0,054 kan cuannya udah lumayan. Itu namanya swing. Dan jikalau market sideways, cenderung sideways, nggak naik nggak turun juga nggak bisa untuk trading. Kita lihat momen juga. Kalau market cenderung turun ke bawah, itu biasanya pakainya short. Tapi kalau nanti di pump ke atas ya kalian koinnya habis. Itu namanya main future ataupun lepret. Jadi harus dipahami secara detail dalam kalian investasi. Kalau main spot nggak lepret, naik turun ya aman, koin kalian nggak habis, cuma nominal saja yang naik turun. Tapi aman. Kalau kalian ingin ngejar trading ketika market lagi bergejolak naik turun itu bisa. Kalau lagi sideways ataupun cenderung turun, bagaimana mau melakukan trading tetap nggak bisa. Yang ada ya staking dulu supaya dapat income dari itu ya, dari staking. Oke, saya akan langsung saja. Ini BTC-nya turun. BTC-nya turun, jangan takut karena BTCD-nya juga terjun. BTCD-nya terjun artinya banyak yang sudah jual BTC. Ini di Indodax saja terjun, banyak penjualan tuh. Ada datanya tuh. Kuning semua ini jual, banyak yang jual. Artinya mudah-mudahan fase kesepakatan di harga BTC, di harga seberapa gitu nanti kesepakatannya kita nggak tahu. Dan mungkin dana masuk USDT dan nanti akan terjadi pindah ke altcoin season. Ini dalam sesi karena uang pasti masuk ke USDT dulu. Ya, nggak langsung masuk ke altcoin karena dia jual pasti USDT dulu. Jadi mudah-mudahan masa peralihan dari BTC season karena BTC sudah dap-dup naiknya nggak banyak, mungkin ya akan lari ke altcoin season karena BTC-D-nya sudah mulai jatuh dan indeks altcoin seasonnya naik. Artinya dana-dana akan masuk altcoin season. Mudah-mudahan terjadi supaya kita yang punya ALT, altcoin season bisa kita cuan ya. Ini untuk trade juga tentunya kalian lihat TA yang mudah saja, RSI ya. Oke, cara memilih koin pertama adalah trading itu kalau lagi volumenya itu lagi di mana yang ada itu untuk trading ya. Volume kita harus ketik di sini. Ini volume ya, ini volume. Ini artinya ini kalau ketik volume ini berarti ini volume terendah ya. USDT tertinggi. Ini tertinggi. Kita klik ini volumenya ini. Itu volume terendah. Pertama kita klik sekali volume terendah. Ini kalau yang kecil-kecil, volume terendah, kita harus cari volume yang terbesar. Klik. Ya, ini volumenya terbesar. Volume terbesar sekarang ada di USDT. Kita bisa main trading di USDT, tapi stablecoin kecil. Kedua adalah volume yang terbesar di ETH, BTC kalah. Volumenya lebih besar ETH. Artinya mudah-mudahan mau pindah ke altcoin season. Untuk trading, kita harus mencari yang di sini billion. B itu billion ya, jangan yang M. Kalau yang M miliar, kalau yang M miliar. Ini kalau ke bawah ini udah miliar jangan. Artinya volumenya besar. Volume besar itu perdagangannya lagi gede. Ya, banyak transaksi jual beli naik turun akan terjadi. Tapi kalau volumenya kecil, nggak ada pembeli, nggak ada jual beli, kalian masuk di situ trade, kemudian kalian masuk, nggak ada yang beli, ya nggak akan naik barangnya, nggak akan bisa naik turun. Jadi harus pelajari sedetil mungkin.
Ya, ini salah satu begitu. Jadi kita harus klik volume yang lebih besar. Sekarang USDT ini naik ya. Ya ini bisa masuk USDT. Yang untuk trade-trade itu kan ngambil untungnya sedikit. Kemudian yang kedua ETH. BTC-nya kalah volumenya dengan ETH ya. Juga bisa ngambil dari atas sampai paling nggak 10 ya, 10 besar. Ini ada fuel, ada hyperliquid, ada BEAT, ada DX, Fortocoin, XRP. Ini volume-volume yang besar ini, yang untuk trade ya. Ini yang lihat di sini volumenya, lihat volume. Dan kemudian kalau kita di ETH, kita ambil contoh ETH. Kita akan masuk di ETH. Nah ini ETH. Caranya untuk mengetahui ini akan naik ataupun mau turun itu bisa dilihat jual belinya, dijual belinya. Nih, sebentar kawan ya, biar muter dulu. Dilihat antara yang jual sama yang beli banyak mana. Ya, ini. Kita bisa dilihat volumenya ini kan yang jual ini yang beli. Nah, ini yang jual sama beli ini imbang. Susah ini untuk diprediksi. Ya. Yang jual belinya kenceng banget ini. ETH, ada yang trading, ada yang mau masuk. Jadi bisa dilihat di sini sampai sini itu berapa tuh? Kelihatan tuh kan? Nolnya banyak banget, nolnya ada berapa itu? Aduh, udah pindah lagi. Pokoknya sekitar 53 miliaran kali, kalau nggak billion. 53 miliar ini kan langsung ada angkanya itu. Nah, kalau di sini penjualnya lebih besar daripada pembeli, maka kalian pasang short akan turun. Tapi kalau di sini pihak pembeli ini penjual, pembelinya di sini kan bisa langsung keluar muncul angkanya itu. Angkanya berapa di sini dihitung ya. Nanti tuh angkanya cuman lagi kenceng larinya. Jadi angkanya berapa itu ketahuan tuh berapa. Ini yang mau beli itu berapa. Jadi totalnya 10 besar ini berapa yang mau beli dan ini yang mau jual banyak mana. Jikalau banyak yang mau jual kalian pasang short. Bila yang banyak yang mau beli kalian pasang long. Akan tetapi ini penjualan jual belinya lagi cepet banget. Susah untuk diprediksi. Ya itu aja. Jadi pertama lihat tadi volumenya. Dan kalian yang mau ditradingkan antara koin yang 10 besar, volume terbesar itu volume terbesar ada koin-koin jelek, ada BEAT, ada Fortocoin. Ini kan di Indodax untuk sebagai contoh saja. Nanti ketika kalian mau trade di Binance ataupun di exchange TKO ataupun exchange yang lain, nanti beda lagi. Beda lagi. Ini hanya di Indodax ya. Ini yang untuk contoh saja. Nanti beda lagi. Oke, dan kemudian kalian lihat juga RSI-nya. RSI-nya lihat, tapi TA itu kebenarannya hanya sekitar 20% saja ya. Lihat TA-nya yang 15 menit karena kalian ingin trade gini ya. Kemudian kalian ambil RSI. Yang gampang saja di RSI bisa Bollinger Band bisa. Nah, ini RSI-nya. RSI-nya sudah di bawah ini. Ini udah waktunya masuk. RSI ini udah di bawah, ini udah waktunya masuk, ya. Ini udah mulai banyak yang serok nih, ya. Mungkin arahnya akan ke atas itu. Itu TA loh, bisa benar bisa enggak ya. Mungkin itu aja udah cukup, dah panjang lebar. Saya hari ini bisa bikin video banyak banget, nggak tahu, lagi semangat aja. Tahu-tahu bikin video, bikin video aja gitu. Ya, jadi semangat. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan cuan PP nanti bisa meningkah ya, jadi hina istri kadang nggak laku kalau sudah siap jarangku yang sudah keluar mau apa. Enggak kawan bercanda. Yang positif diambil, yang perlu ditendang tetap dia bisa sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Cuan atau membeli mendadak semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP just